hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi Herwati SPPSD, yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri 1 Kalimantan. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan menerapkan pemahaman budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita syafaatnya di dalam jemaah kami. Mengingat waktunya yang sudah siang, langsung saja di Bapak Ibu dan kamu bilang rasa hormat, monggo yang ada kami pesan. Nah, saya di sini akan tidak mengajari tapi menularkan apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru tunggal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Saya Usiati, CGP Angkatan 11, guru SD Negeri 1 Kalimantan, guru kelas 2. Nah, konsep inti dari budaya positif sendiri itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima ada disiplin positif, keenam kebutuhan dasar manusia, selanjutnya ada posisi kontrol guru, yang terakhir segitiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mestinya Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar ya Pak, Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Nah, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya anak. Dalam membangun budaya sekolah dapat menyediakan lingkungan yang aman, terus nyaman, sehingga murid itu dapat berpikir, bertindak dan mencipta sesuai keinginan mereka. Jadi mereka bisa merdeka belajar seperti itu. Nah, hal tersebut tentunya membuat peserta didik lebih mandiri, bertanggung jawab untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ingat bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Apa saja? Ada lagunya? Boleh dinyanyikan bareng-bareng. Biasanya kalau dinyanyikan bareng-bareng itu apa? Iya, yuk. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan penalar kritis. Nah, itulah profil pelajar Pancasila yang sekarang itu diutamakan. Nah, kita menginginkan murid-murid kita mempunyai karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini yang pertama, ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Jadi kesannya guru-guru itu mengontrol murid, padahal tugasnya itu bukan hanya mengontrol murid. Terus selanjutnya ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pendidikan yang banyak sekarang itu kita masih menganggap bahwa kritik itu membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak. Jadi ketika kita mengkritik anak secara langsung, nah itu apa ya? Kayak anak itu, nah kamu itu bersalah, itu seolah-olah langsung anak itu disalahkan, ya seperti menghakimi. Terus guru itu kesannya juga kadang memaksa anak. Ya Bapak Ibu, misalnya kayak ini tidak baik, nah kita tanpa memberikan alasannya seperti itu. Lanjut. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini yang stimulus respon awalnya realitas kebutuhan kita sama. Nah, padahal teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi setiap murid itu kebutuhannya berbeda-beda. Dan tetapi kita terkadang sebagai guru menyamakan anak dengan melakukan pembelajaran dengan metode yang sama, padahal mereka itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap anak, ketika yang satu itu ahli dalam menggambar, mungkin kalau dia mengerjakan tugas dalam bentuk poster, dia itu akan lebih berubah dibandingkan membuat dalam bentuk artikel seperti itu. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Terus selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita sudah langsung mengucap, oh kamu bersalah. Ya, padahal anak itu melakukan kesalahan pasti dia memiliki alasan tersendiri. Terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi kita bisa mengontrol orang lain, tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain karena anak-anak kita itu tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi ini antara pemaksaan dengan kolaborasi berbeda ya. Ya, jadi kalau kita bahasanya kamu harus ini ke anaknya. Ketika kita mengajak anak untuk kolaborasi, ayo nak bersama-sama sama bu guru misalnya seperti itu, kita seperti memberikan apa ya, mengajak anak untuk kolaborasi, bukan untuk memaksa. Ya, model berpikir menang kalah. Terus teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Ya, lanjut. Nah, ini tentang disiplin positif. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar disiplin positif? Ya, kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplin, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang itu untuk menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tidak mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu bisa berperilaku pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini
Nilai kebijakan universal itu bisa muncul secara intrinsik ataupun ekstrinsik, kayak gitu, dari diri anak ataupun dari luar diri anak, gitu. Lanjut. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang harus mereka penuhi, kayak gitu. Nah, ada apa saja? Yang pertama untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, contoh kebutuhan untuk bertahan hidup apa saja Bapak Ibu? Makan, minum, pakaian. Kalau dulu kita mengenal kebutuhan dasar manusia itu cuma sandang, pangan, papan, ya, ternyata banyak sekali seperti itu. Tidak hanya sandang, pangan, papan itu baru kebutuhan dasarnya saja. Nah, sedangkan kebutuhan manusia itu banyak, ada kekuasaan. Jadi terkadang kalau murid di kelas kita itu ada yang ini gambarku bagus banget loh Bu. Nah, itu berarti mereka itu pengen apa ya? Iya, ingin mereka itu dianggap bahwa mereka itu bisa, kayak gitu. Terus kasih sayang. Nah, kadang ada anak yang di kelas tidak mau mengajarkan, terus malas-malesan. Itu salah satunya karena mereka membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Terus kebebasan. Nah, terkadang kalau anak di kelas sudah, Bu, saya bosan belajarnya kayak gini terus. Nah, mereka itu sudah menunjukkan kalau mereka itu ingin bebas, ingin suasana yang baru. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada yang dari internal, dari diri sendiri, ataupun dari eksternal. Dan dari eksternal itu muncul dari luar. Seperti contohnya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi kadang anak itu termotivasi karena takut adanya hubungan. Misalnya anak melakukan sesuatu, misalnya dia itu apa ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu karena kadang di kelas itu misalnya ada misalnya nggak mengerjakan tugas, nanti kamu dapat hukuman menyapu halaman gitu. Nah, itu dia jadi termotivasi, tapi bukan dari dirinya sendiri, dari luar, ya, karena adanya hubungan atau tidak nyamanan dalam dirinya. Terus selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti contoh kalau kita di kelas biasanya kita memberikan reward kepada anak, misalnya si A, si B bisa mendapatkan nilai 100, nanti guru kasih bintang. Nah, itu termasuk reward. Nah, itu dari motivasi eksternal. Nah, untuk yang internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu sudah sadar betul, oh iya, saya itu mengerjakan tugas itu untuk diri saya sendiri. Nanti kalau saya sungguh-sungguh belajarnya, saya dapat nilai bagus, terus saya ilmunya jadi bertambah. Nah, itu sudah atas kesadaran anak itu sendiri. Jadi lebih bagus yang eksternal apa internal Bapak Ibu? Iya, internal. Kalau internal itu sudah ibaratnya pembudayaan, mereka sudah sadar dengan sendirinya. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalau hukuman kayaknya sudah biasa deh. Konsekuensi dan restitusi sudah pernah mendengar? Oh iya, kita bahas bersama. Hukuman. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Terus
bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya seperti ini, misalnya ada murid yang datang terlambat. Nah, kalau hukuman itu biasanya terserah gurunya, pokoknya mau ngapain. Kamu udah datang terlambat, sekarang mengelilingi lapangan. Nah, itu kan fisik ya. Nah, itu satu arah bukan Bapak Ibu? Iya, yang menyuruh siapa? Guru. Kira-kira murid mau nggak sebenarnya? Tidak. Nah, itu hukuman. Nah, dan hukumannya itu bisa berbeda-beda, tidak direncanakan. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, jadi konsekuensi itu disepakati bersama. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi ini kita sudah membuat kesepakatan di kelas, misalnya, nah nanti kalau misalnya mereka yang buat sendiri, jadi mereka itu dihadirkan. Oh iya, aku sudah tahu. Misalnya saya datang terlambat, apa yang harus aku lakukan? Seperti itu. Jadi tidak satu arah, tidak seolah-olah guru yang mengatur anak, tapi memang itu kesepakatan bersama. Itulah konsekuensi. Terus kalau restitusi, nah kalau restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari apa yang murid lakukan. Misalnya di kelas kita semua lah pasti pernah ada murid yang melakukan kesalahan. Contoh sederhana, murid yang tidur saat jam pelajaran. Pasti sudah pernah ya Bapak Ibu? Iya. Nah, dari restitusi ini kita ajak ngobrol muridnya, misalnya, nah kamu kenapa tidur di kelas seperti itu restitusi. Nah tadi ditanyakan apakah benar misalnya tidur di kelas, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah nanti diajukan pertanyaan sebaiknya bagaimana, apa yang harus kamu lakukan, gitu ya. Nah tadi sudah kita bahas tentang hukuman atau konsekuensi. Coba nanti di sini Bapak Ibu guru semua menebak saja. Kalimat yang di depan ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Oke. Yang poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang menjawab konsekuensi? Hukuman deh? Ya nanti kita akan bersama jawabannya nanti ketika sudah semua. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tadi yang pertama hukuman semua ya? Yang kedua hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya ada murid yang datang ke sekolah, padahal di sekolah itu disuruh memakai sepatu hitam dan dia malah pakai sepatu putih. Nah ini disuruh untuk apa? Tidak memakai alas kaki, tidak pakai sepatu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Hukuman, sebelah sini hukuman, sini hukuman, ya. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Gimana Pak? Pak Edi, ini pelajaran, ada kata-kata pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi Pak Edi? Konsekuensi. Ya, coba kita lihat bersama jawabannya. Siapa yang menjawab betul semua? Pak Edi ya, tepuk tangan buat Pak Edi. Ya, kenapa kok yang ini lari mengelilingi lapangan jadi konsekuensi Bu? Karena tidak ada perintah dari itu. Nah, karena di sini biasanya kan kalau pelajaran olahraga kan memang fisik ya, mungkin karena olahraga, jadi di sini lari mengelilingi lapangan basket, jadi itu sudah dibuat kesepakatan sama guru olahraganya. Iya, lanjut. Nah, dari tadi yang kita bahas antara hukuman dan konsekuensi. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau dihukum zaman Bapak Ibu dulu SD pernah dihukum Bapak? Pernah nggak? Kira-kira terniannya nggak sampai saat ini? Masih? Iya. Saya dulu juga pernah Pak dilempar penghapus, tapi itu sebenarnya tidak melempar saya, melempar depannya saya. Tapi walaupun itu tidak melempar saya, anak saya ya, saya teringat yang sampai sekarang. Ya Allah, saya dulu dilempar penghapus sama Pak itu, sampai namanya itu masih terekam jelas sampai saat ini. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi itu memang mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan kalau mereka tidak melakukan apa yang sudah disepakati. Nah, sedangkan yang hukuman itu kenapa bisa membuat mereka sakit fisik maupun hati? Nah, biasanya hukuman itu memang secara fisik, entah itu lari, bersihkan toilet atau apa. Nah, hatinya itu mereka jadi malu dilihat teman-teman. Lah, ini saya disuruh bersihin toilet paling karena ada apa-apa seperti itu. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Ya, jadi karena dihukum, anak jadi tambah jengkel. Lah, mau baru 1 kali nggak berangkat, saya juga punya alasan mau langsung dihukum. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, oh ya udah nggak apa-apa, ini kan udah disepakati bersama seperti itu. Terus hukuman paksaan dan ada stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu lebih kepaksaan kepada anak. Sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan, menanggapi apa yang sudah disepakati. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, itu hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Nah, untuk konsekuensi itu konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini anak menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau ada hukuman, anak jadi takut ya. Harus buatan Bapak Ibu. Ya, biasanya misalnya ada hukumannya udah jelas itu hukumnya apa.
Nah, biasanya itu anak jadi ketakutan, membuat anak jadi tidak jujur, tidak mau mengakui kesalahannya. Sedangkan konsekuensi, biasanya kalau konsekuensi itu karena mereka sudah tahu apa yang mereka, oh ya Bu, saya melakukan ini, saya tahu konsekuensinya, saya harus apa, seperti itu. Terus selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, hubungan seperti itu. Tapi untuk konsekuensinya hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, seperti itu. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri. Karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Jadi di sini keyakinan kelas dibuat bersama murid. Nanti murid itu disuruh menuliskan apa yang mereka inginkan dari kelas mereka, seperti itu. Jadi bahasa dulunya peraturan, kalau sekarang keyakinan kelas. Kalau peraturan itu hanya dibuat oleh gurunya saja. Nah, sekarang itu sudah berkolaborasi dengan murid, bahkan murid yang menentukan idenya, seperti itu. Jadi mereka akan lebih disiplin atau termotivasi untuk melaksanakannya tanpa ada paksaan, seperti itu. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, kalau dilarang datang terlambat, itu kalimatnya positif apa masih ada negatifnya, Bapak Ibu? Masih ada negatifnya. Iya, kalau dilarang datang terlambat. Nah, kira-kira untuk kalimat positifnya bagaimana? Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalau seperti itu lebih enak didengar ya. Ya, seperti nggak ada dilarang, jangan, seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi menyesuaikan dengan keinginan anak-anak sesuai dengan kelasnya masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pertanyaan. Terus selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kalau keyakinan kelas itu tidak harus saklek pakai itu terus. Jadi nanti bisa ada perubahan sekiranya dibutuhkan, seperti itu. Coba biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Iya, biar nggak sepanang. Tepuk semangat. Nah, ini contoh poster keyakinan kelasnya. Mungkin di sini sudah banyak yang menerapkan ya Bapak Ibu. Selain di PMM, sekarang juga diarahkan untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ini contoh keyakinan kelas di kelas saya, kelas 2. Yang pertama, budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Terus kita bersikap baik dan jujur. Selanjutnya, datang ke sekolah tepat waktu, mengucapkan kata ajaib. Apa saja ya Bapak Ibu kata ajaib? Tolong, maaf, terima kasih, permisi. Ya, walaupun itu harus sederhana, tapi kalau kita biasakan nanti akan jadi alarm buat anak-anak, seperti itu.
Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Yang terakhir, saling peduli dan menghargai. Nah, keyakinan kelas itu nanti kalau sudah disepakati bersama, sudah ditinjau bersama, nanti bisa dibuat poster dan ditempel di ruang kelasnya masing-masing. Ya. Nah, untuk selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, guru itu juga ada posisi kontrolnya loh Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu sebagai penghukum. Selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini guru sebagai penghukum. Biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir anak. Itu kalau guru yang menunjukkan sebagai penghukum. Dan biasanya kata-kata yang keluar dari bapak atau ibu guru seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, misalnya, kalau kamu datang terlambat lagi, besok kamu harus. Nah, itu kalau biasanya guru sebagai penghukum. Dan nanti kita di sini setelah mengenal ini, oh ya, posisi kita sudah sebagai apa ya? Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa mengubah apa ya? Menempatkan diri kita untuk bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, hasilnya apa? Ketika anak dikatain seperti itu, nah, biasanya akan memberontak, menjadi anak pendendam dan menyalahkan seperti itu. Terus untuk membuat merasa bersalah. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Seperti contohnya, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu sama Bu Guru loh. Kemarin Bu Guru sudah bilang untuk tidak datang terlambat. Hari ini datang terlambat lagi. Bu Guru sangat kecewa. Nah, itu sebagai, nah, anak secara otomatis akan merasa bersalah. Nah, di sini hasilnya akan menyembunyikan, terus menyangkal, aku nggak seperti itu Bu, aku nggak seperti itu, aku tidak melakukan. Nah, itu biasanya karena anak itu tidak mau disalahkan. Nah, untuk posisi kontrol sebagai teman, nah, biasanya di sini guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Misalnya kalau ada anak yang belum mau mengerjakan karena kesusahan, kita begini, ayolah bantu Ibu Guru. Apa kamu gak kasihan Bu Guru udah sampai-sampai menjelaskan, kamu malah tidak mau mengerjakan. Nanti Bu Guru bantu yuk, kamu usaha dulu. Itu sebagai teman. Nah, di sini biasanya hasilnya anak menjadi ketergantungan. Lah, nanti kan saya tidak mengerjakan kan juga harus sama Bu, seperti itu. Terlalu akrab kalau. Terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, di sini biasanya kalau misalnya anak-anak lagi ramai, kita hitung. Bu Guru hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini apa peraturannya? Terus apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu biasanya selalu diingatkan seperti itu. Nah, biasanya hasilnya di sini anak itu akan menyesuaikan apabila diawasi oleh gurunya, seperti itu. Terus untuk kontrol diri sebagai manajer. Nah, di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Terus, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaiki? Apa yang akan kamu perbaiki? Misalnya seperti itu. Nah, di sini guru itu membantu anak untuk mencari solusi. Mencari solusi, jadi anak itu
jadi merasa termotivasi, oh ya kalau saya bersalah melakukan ini, saya harus berbuat ini untuk menebus kesalahan saya. Nah, gitu. Jadi guru di sini tidak langsung menyalahkan anak, dan di sini hasilnya menguatkan watak atau karakter anak. Gitu. Nah, dari posisi kontrol tadi ada apa saja Bapak Ibu? Penghukum, terus membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba saya mau tanya dari yang sudah tadi dibahas bersama, kira-kira dari kelima itu posisi apa yang paling tepat untuk dilaksanakan? Yang paling apa ya, memberikan rasa nyaman kepada murid, kira-kira yang mana? Iya benar Bapak Ibu, posisi manajer itu memang sedikit susah, tapi itu bisa membuat anak lebih menguatkan karakter anak. Iya, semoga kita nanti bisa menerapkannya bersama-sama ya Bapak Ibu. Ayo coba jawab pertanyaan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nanti kan ada 2 posisi. Coba ini posisi apa? Sebagai penghukumkan, sebagai merasa bersalahkan, sebagai pemantau, sebagai teman, atau manajer? Ya nanti kita lihat jawabannya. Sekarang kembali lagi Bu, yuk. Apa Bapak Ibu? Ya, membuat merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum? Ya, lanjut. Ayolah lakukan demi ibu, bantu ibu, ya teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu bintang hari ini? Manajer? Pemantau. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, kita lihat jawabannya bersama. Ya, sudah mulai paham ya Bapak Ibu? Kira-kira kata-kata mana yang paling indah Bapak Ibu? Yang adalah yang manajer. Ya, kalau itu ditempatkan pada diri kita, tetap kita memilih yang sebagai manajer. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa menerapkan itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Ya, kita ingat kembali segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru terhadap murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini guru itu untuk menyelesaikan masalah itu harus menggunakan segitiga restitusi. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua,
Menvalidasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, untuk tahap pertama misalnya di sini ada kasus anak yang misalnya tidak mau ikut piket kelas, misalnya seperti itu. Nah, di sini tahap pertama guru harus menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas berarti itu mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas. Nah, misalnya, kamu kenapa tidak mau ikut piket di kelas? Misalnya seperti itu. Tidak apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikan ini. Ya, pasti kamu memiliki alasan tersendiri. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Untuk yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak piket hari ini, seperti itu. Nanti anak akan mengutarakan alasannya. Beda dengan kalau kita tidak menggunakan segitiga restitusi. Kamu kenapa kemarin tidak piket? Pasti anak mencari alasan bagaimana caranya agar tidak bisa tahan. Tapi kalau dengan segitiga restitusi, anak itu akan mau bercerita dengan alurnya mereka dengan jujur seperti itu. Nah, untuk tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, di sini menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkan apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah, seperti itu. Nah, tadi segitiga restitusi ada 3 langkah, dan sekarang saya akan memperlihatkan kasus dan nanti cara penyelesaiannya. Nah, yang kasus pertama itu saat jam istirahat, Mbak Alin itu bermain lari-larian di kelas sehingga membuat makanan Mbak Ara yang ada di meja itu jatuh ke lantai karena terkena tangannya Mbak Alin. Nah, hal tersebut membuat Mbak Ara itu menangis. Selanjutnya untuk yang kasus kedua, untuk kasus yang kedua itu pada saat jam pelajaran KI berlangsung, Mas Arka itu tidur di kelas. Hal tersebut membuat Mas Arka tidak memahami materi yang Bu Sinta sampaikan. Ketika Arka ditanya terkait pembelajaran PAI saat itu, Arka kebingungan dan tidak bisa menjawabnya. Nah, ketika ditanya oleh Bu Sinta, Arka hanya diam saja. Nah, berikut ini kemarin saya praktekkan menggunakan segitiga restitusi.
Nah itu tuh kasus yang keduanya, pas masyarakat. Itu tadi contoh penyelesaian kasus pembentukan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan? Ada yang sudah menerapkan Bapak Ibu? Ya, nanti boleh bisa mulai dicoba. Nanti hasilnya seperti apa? Seperti itu. Nah, itu tadi segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kegiatan diseminasi hari ini saya tutup, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Bu Dewi mau bertanya? Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu Susi, setelah tadi memperhatikan penjelasan pandangan tentang wilayah positif, itu menambah pengetahuan bagi kami semuanya tentunya, dan akan kami terapkan di selalu menjadikan pengalaman ide. Terus saya ingin tanyakan Bu Susi, apa yang akan dilakukan jika anak itu kok mengulangi lagi perbuatannya, seperti itu ya, mungkin masih tidur atau bagaimana? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh guru jika anak itu mengulangi lagi? Oke, terima kasih. Jadi
Terima kasih atas pertanyaannya Bu Dewi. Nah, ketika kita tadi pertanyaan Bu Dewi, apa yang harus kita lakukan ketika anak tersebut masih mengulangi hal yang sama? Seperti itu deh, ketika sudah menggunakan segitiga restitusi. Nah, kalau anak masih melakukan hal yang sama, nanti kita ulangi lagi Bu. Seperti kemarin intinya kita mengingatkan yang kemarin seperti itu. Nah selain itu kita juga menanyakan hal ini ke orang tua murid seperti itu. Nah nanti diharapkan dengan segitiga restitusi anak itu semakin oh iya kemarin saya sudah dibantu guru biar tidak ketiduran di kelas, masa sekarang saya mulai lagi. Nah besok untuk kedepannya harapannya nanti anak akan lebih apa ya, dia itu lebih oh ya aku tidak boleh tidur di kelas lagi, berarti apa yang sudah menjadi keinginan saya harus tidur lebih awal, dan itu akan dilaksanakan. Dan selain itu kita juga harus kerjasama dengan orang tuanya di rumah seperti itu. Oke. Sudah cukup Bu Dewi? Dari yang lain? Sudah Bapak Ibu? Ya, karena waktunya sudah siang, demikian diseminasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa diterapkan secara bersama-sama, ya. Walaupun tidak harus semuanya dulu, setidaknya berproses seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti diseminasi hari ini dengan baik. Apabila banyak menurut kata saya dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.